Aplikasi Risk-Based Audit. Aplikasi Risk-Based Audit menjadi alat yang sangat penting bagi organisasi dalam mengelola risiko secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mencapai tujuan strategis dengan lebih baik. Dengan Risk-Based Audit, organisasi dapat mengidentifikasi risiko-risiko utama, mengatur audit berdasarkan risiko-risiko tersebut, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya audit. Hal ini memungkinkan untuk fokus pada area-area yang paling berisiko, mengurangi risiko yang tidak diinginkan, dan memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Dengan demikian, aplikasi Risk-Based Audit membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja, meminimalkan kerugian potensial, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efektif. Terdapat beberapa komponen utama dalam aplikasi, yaitu: pertama, metodologi penilaian risiko. Mengembangkan metodologi penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan area yang diaudit. Ini mungkin termasuk menilai risiko bawaan, risiko pengendalian, dan faktor risiko residual untuk menentukan prioritas audit. Kedua, perencanaan audit. Merencanakan kegiatan audit berdasarkan hasil penilaian risiko, termasuk menetapkan tujuan, cakupan, dan kriteria audit. Ini melibatkan menentukan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan audit dan menetapkan jadwal dan tonggak waktu untuk kegiatan perencanaan audit. Ketiga, pelaksanaan audit. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk mengumpulkan bukti audit, melakukan uji coba audit, dan mendokumentasikan temuan. Ini melibatkan penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dan mengidentifikasi area ketidakpatuhan atau kelemahan pengendalian. Keempat, pemilihan sampel berbasis risiko. Menggunakan teknik pemilihan sampel berbasis risiko untuk memilih sampel audit berdasarkan tingkat risiko yang dinilai dan materialitas. Hal ini memastikan bahwa sumber daya audit difokuskan pada area-area berisiko tinggi, di mana dampak potensialnya terhadap organisasi paling besar. Kelima, pelaporan dan tindak lanjut. Melaporkan temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi kepada manajemen dan pemangku kepentingan terkait. Ini termasuk berkomunikasi tentang risiko signifikan, kelemahan pengendalian, dan peluang perbaikan yang diidentifikasi selama audit. Selain itu, melibatkan pemantauan dan pelacakan pelaksanaan rekomendasi audit untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan. Terdapat beberapa manfaat dalam aplikasi, yaitu: pertama, optimasi sumber daya audit. Pendekatan audit berbasis risiko memungkinkan organisasi mengalokasikan sumber daya audit dengan lebih efektif dengan memfokuskan pada area-area berisiko tinggi dan risiko-risiko organisasi kunci, memaksimalkan dampak kegiatan audit sambil meminimalkan duplikasi dan tumpang tindih. Kedua, peningkatan cakupan audit. Dengan memprioritaskan area-area audit berdasarkan signifikansinya dan potensi dampaknya terhadap tujuan organisasi, pendekatan audit berbasis risiko memastikan cakupan yang komprehensif terhadap risiko-risiko dan pengendalian kunci, memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan. Ketiga, peningkatan manajemen risiko. Audit berbasis risiko membantu organisasi mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko kunci, kelemahan pengendalian, dan peluang perbaikan, memungkinkan mereka untuk memperkuat praktik manajemen risiko mereka dan mengurangi risiko dengan lebih efektif. Keempat, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Praktik audit berbasis risiko yang transparan dan kredibel meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian, memperkuat kepercayaan di antara investor, pelanggan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kelima, kepatuhan regulasi. Pendekatan audit berbasis risiko membantu organisasi mematuhi persyaratan regulasi untuk audit internal dan manajemen risiko dengan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menilai dan mengelola risiko sesuai dengan standar regulasi. Keenam, peningkatan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi area-area untuk perbaikan dan peluang untuk meningkatkan pengendalian internal, audit berbasis risiko berkontribusi pada budaya perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi, mendorong efisiensi, efektivitas, dan kinerja operasional. Berikut overview tampilan dan alur dalam aplikasi.
Pada aplikasi terbagi menjadi beberapa tahap mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga laporan. Masuk ke tahap pertama, yaitu perencanaan audit. Pada tahap ini terdapat dua modul utama di dalamnya. Yang pertama yaitu modul Macro Risk Assessment atau MRA. Pada modul ini, langkah pertama yang dilakukan adalah input data kuantitatif. Untuk melakukan input data kuantitatif, dapat dilakukan dengan mengisi pada kolom nilai. Setelah melakukan input data, selanjutnya masukkan data RCSA dengan cara ekspor file Excel yang sudah sesuai dengan format yang disediakan. Jika semua data sudah masuk, penilaian MRA dapat dilakukan. Modul kedua yaitu Program Kerja Audit Tahunan atau PKAT. Pada modul ini, dimulai dengan penyusunan PKAT yang dimana harus melalui proses persetujuan oleh departemen terkait. Jika sudah disetujui, maka proses entry data bisa dilakukan dengan memilih tahun dan checklist auditi dari hasil dari penyusunan PKAT. Setelah itu, data akan direview pada submodul persetujuan PKAT. Terakhir, setelah data disetujui, maka akan masuk ke proses inisiasi audit tematik. Pada tahap ini, akan memasukkan objek audit dan lingkup audit. Setelah perencanaan audit telah selesai, kemudian masuk ke tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, dimulai dari penyusunan penugasan audit dengan memilih siapa saja auditor yang akan mengaudit. Setelah auditor ditentukan, kemudian tentukan program auditnya. Tentukan pula rencana waktu audit dan rencana anggaran audit pada setiap auditi. Jika semua data perencanaan sudah terisi, maka data akan diajukan untuk protes persetujuan. Jika data yang diajukan sudah disetujui, maka akan menghasilkan laporan pendahuluan. Selanjutnya adalah membuat surat tugas untuk setiap auditor yang telah ditunjuk. Pembuatan surat tugas pun nanti akan melewati proses persetujuan terlebih dahulu. Setelah surat tugas keluar, maka daftar auditi akan muncul. Setelah tahap persiapan selesai, maka akan masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pengisian kick-off meeting. Untuk kick-off meeting, sudah disediakan template-nya, jadi kita hanya perlu mengisi informasi yang diperlukan sesuai dengan panduan yang ada. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data observasi pada setiap auditi. Pada kertas kerja ini, kita harus memasukkan data kriteria, penjelasan, dampak, risiko yang akan terjadi, serta penjelasannya. Dengan memasukkan data sedetail, mungkin data observasi akan terstruktur dengan baik dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko secara efektif. Langkah selanjutnya adalah memasukkan ikhtisar temuan dari setiap hasil audit yang akan melalui proses review hingga persetujuan. Setelah ikhtisar, langkah selanjutnya yaitu tanggapan dari auditi. Setiap auditi akan memberikan tanggapannya untuk setiap auditor dari hasil audit sementara. Selanjutnya, jika rangkaian audit sudah selesai, maka akan memasuki proses exit meeting. Pada langkah ini, kita diharuskan membuat berita acara dari template yang sudah disediakan. Exit meeting ini bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan audit kepada pihak auditi, memastikan bahwa semua temuan dipahami dengan jelas dan mendiskusikan rekomendasi serta langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil. Berita acara yang dibuat harus mencakup ringkasan temuan utama, tanggapan dari pihak auditi, dan kesepakatan mengenai tindakan korektif yang akan dilakukan. Setelah proses audit selesai, maka survei penilaian auditor dapat dilakukan. Setiap auditi dapat melakukan penilaian terhadap setiap auditor yang bertugas, mulai dari anggota hingga ketua. Selama proses audit berlangsung, terdapat modul monitoring untuk memudahkan dalam memantau semua kegiatan yang berlangsung. Mulai dari monitoring realisasi waktu, realisasi biaya, dan realisasi tindak lanjut, di mana setiap monitoring akan menghasilkan laporan pengendalian mutu. Dan tahap terakhir, yaitu laporan hasil akhir audit. Laporan di sini berupa laporan klasifikasi temuan dan juga laporan rincian hasil audit. Setiap laporan bisa dilihat per bulan atau per tahun sesuai dengan kebutuhan. Laporan dapat diunduh dengan format PDF. Dan jika terdapat pelanggaran atau butuh penanganan lebih lanjut, laporan dapat dikirim untuk proses investigasi lebih detail.